Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Rodian Akila. Saya bertugas kali ini sebagai host. Ya, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu aturan-aturannya, yaitu seperti partisipan tolong menonaktifkan mikrofonnya pertama, dan yang kedua yaitu mengikuti pikon sampai akhir, dan yang ketiga yaitu mengisi presensi. Mari kita simak pemateri kali ini, yaitu Ibu Lisana Haira dan Bapak moderator kita yaitu Bapak Bagus Dian Riswardana. Dan judul materi kali ini yaitu tentang cara menjadi moderator webinar secara online mungkin untuk pemula. Baik, tanpa perlu berlama-lama, saya serahkan saja kepada Bapak moderator, yaitu Bapak Bagus Dian Riswardana. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ananda Faisal Rozan yang pada hari ini bertindak sebagai host dan memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Bagus Dian Riswardana. Pada kesempatan ini saya bertindak sebagai moderator untuk acara webinar ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Ananda yang sudah menghadiri webinar ini dan menjadi partisipan pada kesempatan hari ini. Untuk Bapak, Ibu, dan seluruh peserta, sebentar lagi kita akan menerima atau menyimak paparan dari Ibu Lisana Haira. Untuk itu, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu biodata beliau. Yang pertama, beliau adalah Ibu Lisana Haira Eskom, yang mana pada saat ini beliau bertugas menjadi guru di SMK PGRI Subang. Kemudian beliau lahir di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1983. Itu sekelumit biodata dari presenter kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan, mari kita simak paparan dari pemateri kita, Ibu Lisana Haira, yang akan menyajikan mengenai cara-cara bagaimana kita menjadi seorang moderator pada acara online, terkhusus untuk pemula. Untuk itu, kepada pemateri Ibu Lisana Haira, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu dan juga para peserta lainnya. Jumpa lagi dengan saya Lisana Haira. Pada webinar kali ini saya akan bertugas sebagai presenter dan akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara menjadi moderator dalam seminar online bagi pemula. Sebelumnya mohon maaf, bukannya saya sok tahu, tapi ini adalah sekelumit yang saya ketahui tentang moderator webinar online. Saya akan share dulu. Apakah sudah ada, Pak Bagus? Sorry. Oke. Cara menjadi moderator dalam seminar online untuk pemula.
Siapa sih moderator itu? Moderator itu adalah seorang yang sudah kita pilih untuk menjadi penjembatan, pengontrol, pengendali dari sebuah diskusi. Nah, katakanlah kita sedang membahas bagaimana cara menjadi moderator dalam seminar online yang kita adakan. Jadi moderator itu adalah orang yang setelah host yang bertugas mengendalikan jalannya diskusi. Langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh seorang moderator itu diantaranya moderator harus memberikan terima kasih kepada host yang sudah memperkenankan mengambil alih acara. Contohnya, baik, terima kasih kepada host kita Ananda Faisal Rozan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Sesimpel itu ya, untuk mengucapkan terima kasih kepada host yang mempersilahkan. Kemudian, step yang kedua adalah menyapa tamu penting atau peserta. Maksudnya, kita akan menyapa seluruh tamu undangan, katakanlah seperti itu, atau mungkin ada keynote speaker yang kemudian hadir pada seminar online kita. Contohnya, baik, pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak, Ibu yang sudah sama-sama hadir pada sore hari ini. Yang terhormat Ibu Fitrahmi, selaku Ketua Acara bla 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 dari SMK bla 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 bla. Yang terhormat Bapak Septian sebagai Wakil Ketua Acara dari SMK bla 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 bla. Dan juga tak lupa kita ucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Step yang ketiga, bridging opening materi. Maksudnya di sini adalah kita menjembatani antara pembukaan yang sudah kita lakukan tadi dengan materi yang kita bahas. Contohnya, seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan manusia untuk beraktivitas, melihat berita, dan mencari informasi lewat dunia maya. Dan seperti apa perkembangan teknologi informasi saat ini? Marilah kita simak pemaparan dari materi kita, Bapak Bagus Dian Riswardana. Seperti itu. Lanjut ke step yang keempat, sambut pemateri. Step yang keempat adalah present pemateri atau sambut pemateri. Tentu saja kita akan membacakan biodata dari pemateri tersebut. Ini wajib disampaikan oleh moderator. Contohnya, inilah dia pemateri kita Bapak Bagus Dian Riswardana. Tapi sebelum itu Bapak dan Ibu izinkanlah saya menyampaikan CV singkat tentang beliau. Beliau adalah seorang guru teknik komputer dan jaringan dari SMK PGRI Subang dan lahir di Subang pada tanggal bla 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 bla. Kalau perlu singkat saja, jangan terlalu banyak agar mengefektifkan waktu. Kita beralih ke step yang kelima, yaitu sampaikan aturan diskusi. Jangan lupa kita juga mengingatkan waktu kepada narasumber dan para peserta bahwa materi akan berlangsung sekian lama dan mungkin akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya itu seperti apa. Contohnya, saudara narasumber mohon maaf, perlu diingatkan lagi bahwa waktu untuk memaparkan materi itu 20 menit, sedangkan sisanya 10 menit untuk sesi tanya jawab. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu menjadi moderator webinar online. Apakah ada pertanyaan mungkin? Ya, Pak Bagus. Sudah. Terima kasih untuk Ibu Lisa Anna Haira yang telah memaparkan materi pada hari ini.
kami akan menunggu untuk berikutnya, yaitu pertanyaan dari para partisipan yang hadir pada hari ini. Untuk kesempatan, kami berikan kesempatan untuk bertanya sebanyak 3 pertanyaan. Hanya saja supaya lebih lancar dan lebih mudah, kami mohon pertanyaan tersebut dicantumkan melalui kolom chat sehingga mudah kami baca. Karena kalau misalnya melalui audio, dikhawatirkan dalam berbagai kesempatan banyak yang terjadi audionya tidak bisa diterima dengan terlalu jelas. Untuk itu, kepada para partisipan kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Bila ada. Untuk Bapak Aca, mungkin Bapak Deta dan Bapak Agus Sudrajat. Kebetulan ini ada 3 orang. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Sudrajat. Pertanyaannya adalah apa bedanya moderator dengan MC? Begitu katanya, Bu. Mau dijawab sekaligus atau satu persatu dulu, Bu? Ya, akan dijawab satu persatu. Untuk itu, pertanyaan pertama yang diajukan adalah, adakah perbedaan antara moderator dengan MC? Untuk itu, saya persilakan kepada Ibu Lisa Ana untuk menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Agus mungkin ya di sini ya. Beda moderator dan MC. Yang saya ketahui MC itu adalah orang yang bertugas memandu acara, orang bertugas memandu acara dan bertanggung jawab atas kelancaran dan suksesnya suatu acara. Acara yang biasa dibawakan itu menuntut kreativitas dan improvisasi dan memungkinkan adanya dialog dengan audiens. Tapi kalau moderator itu adalah pengatur dan pengarah jalannya diskusi dengan peserta lain. Tugas seorang moderator itu adalah untuk mengatur dan memberi arahan kepada peserta lainnya. Moderator juga bisa disebut sebagai pemimpin diskusi. Itu saya kira jawabannya dari Bapak Agus. Ya, terima kasih Bu Lisa Ana yang telah memberikan penjelasan atas pertanyaan dari Bapak Agus Sudrajat. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu jika seorang moderator lupa mengenai alur, di sini mungkin alur jalannya acara itu ya, apa yang harus dilakukan oleh moderator tersebut? Itu pertanyaan dari Bapak Deta. Kami persilakan Ibu Lisa Ana untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kami persilakan. Terima kasih. Jika seorang moderator lupa tentang alur seorang moderator, apa yang harus dilakukan si moderator? Sebetulnya moderator itu tetap berbicara walaupun lupa, tapi tetap memberikan suasana yang tidak terlihat grogi gitu. Jadi sampaikan saja yang moderator ingin sampaikan, tetap dengan alurnya, walaupun misalkan ada langkah yang kurang atau lupa, sebetulnya itu wajar karena mungkin grogi ya. Tapi tetap dilakukan dengan penuh senyum dan tenang. Jadi jangan gugup, karena kalau misalnya gugup, si moderator itu pasti akan hilang, akan blank apa yang akan disampaikan, seperti itu. Itu mungkin Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Lisa Ana atas jawabannya. Itu tadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Deta yang menanyakan apa yang harus dilakukan ketika seorang moderator mengalami lupa.
Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Eda. Nah, ini biasanya sering terjadi gitu ya. Jika ada kendala teknis ketika acara berlangsung, apa yang sebaiknya dilakukan agar situasi tetap kondusif? Ini pertanyaan dari Ibu Eda. Untuk berikutnya kami persilakan Ibu Lisa Ana untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dipersilakan. Oke. Saya akan menjawab jika ada kendala teknis ketika acara berlangsung, apa yang sebaiknya dilakukan agar situasi tetap kondusif. Yang pertama itu adalah harus tenang dulu. Kemudian tadi ya, sebetulnya pertanyaan antara Ibu Eda dengan Bapak Deta itu hampir sama ya jawabannya. Ketika lupa atau teknis, ada kendala teknis, moderator itu pertama harus tenang, tetap membawakan acaranya itu semenarik mungkin supaya audiensnya itu tidak bertanya-tanya kenapa sih ini kok seperti ini acaranya nggak seru dan sebagainya. Nah, tugas dari moderator adalah membuat suasana diskusi itu menyenangkan, tidak membosankan. Kemudian berbicara dengan pelan atau tenang dan tegas gitu ya, dan meminta maaf kepada audiens. Mungkin kalau misalnya ada kendala teknis, memohon maaf karena memang ada kendala-kendala yang sedang dialami gitu ya. Mungkin itu saja kali ya jawabannya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Ibu Lisa Ana yang sudah memberikan jawaban. Mudah-mudahan untuk semua pertanyaan yang tadi diajukan terpuaskan oleh jawaban dari Ibu Lisa Ana. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Aca Cahroman. Nah, Bapak Aca Cahroman ini bertanya, memohon tips untuk para pemula agar berani mencoba menjadi moderator katanya. Berarti ini mungkin yang belum terbiasa, termasuk mungkin seperti saya gitu ya, belum terbiasa. Bagaimana tipsnya supaya lebih berani lagi untuk menjadi moderator? Oke, terima kasih Pak Bagus. Mungkin di sini Pak Aca maksudnya itu supaya tidak gugup juga ya, karena menjadi moderator pertama kali pasti rasanya gugup, rasanya nervous. Nah, bagaimana cara mengatasi kegugupan rasa gugup itu gitu ya? Yang pertama kita harus berdoa dulu terlebih dahulu, dan biasakan kita itu menyertakan Tuhan Yang Maha Esa di dalam setiap pekerjaan kita, kemudian aktivitas kita, perilaku kita, dan juga apapun kegiatan kita lakukan supaya semua berjalan dengan lancar, gitu ya. Itu yang pertama mungkin. Kalau yang kedua, tarik nafas panjang, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian buang nafas, tarik lagi, buang lagi. Itu akan membuat kondisi tubuh kita menjadi rileks dan tenang. Yang ketiga, sugesti diri kita dengan hal-hal yang positif. Misalkan, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Nah, ubah mindset kita yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Gitu. Yang keempat, tentunya berlatih, gitu ya. Apapun itu Allah bisa karena biasa. Jadi kalau misalnya kita terbiasa berlatih, maka kita pun otomatis akan bisa, dan rasa gugup itu juga perlahan akan hilang. Yang terakhir mungkin tipsnya adalah selalu tersenyum. Senyumlah dari hati. Maka semua itu akan terlihat indah dan menyenangkan setiap kegiatan. Seperti itu mungkin Pak Bagus tips-tipsnya. Terima kasih Ibu Lisa Ana yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Aca. Untuk berikutnya, karena mungkin bagaimana Bapak Host, apakah waktunya masih cukup atau seperti apa?
Masih ada waktu kurang lebih 8 menit lagi, Pak. Kalau misalkan ada yang mau nanya kembali, dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin Ibu presenter mengasih kesimpulannya dari materi hari ini. Mungkin sekian. Ya, karena saya pikir waktu 8 menit itu akan terasa sangat ini ya. Untuk pertanyaan kita tunggu sebentar kalau masih ada, dan jika tidak maka saya serahkan kepada pemateri hari ini untuk memberikan kesimpulan. Oke, mungkin saya akan berikan kesimpulan. Dari step-step yang saya sampaikan tadi itu berlaku untuk tiap-tiap sesinya ya. Jadi ketika sesi 1 itu selesai, kemudian ada sesi selanjutnya, rumusnya itu akan sama seperti itu. Dari opening, terus menyambut para tamu atau peserta, kemudian bridging, kemudian present pemateri, sampai kepada menyampaikan aturan diskusi. Dan satu lagi, jangan lupa meminta pemateri untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang dipaparkan. Mungkin itu kesimpulannya, Pak Bagus. Ya, terima kasih Ibu Lisa Ana yang sudah menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Lisa Ana memberikan pencerahan pada kita semua, terutama untuk saya sendiri yang pada hari ini menjadi moderator. Sungguh-sungguh sangat menambah wawasan, kemudian banyak hal yang ternyata harus saya perbaiki sebagai seorang moderator, seperti itu. Jadi mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Isana. Untuk itu, sebelum diakhiri, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan pada hari ini karena telah menyempatkan waktunya. Kemudian juga terutama untuk Ibu Lisa Anahira yang sudah menjadi pemateri pada hari ini. Tak lupa juga kepada Ananda Faisal Rozan yang mana pada hari ini bertindak sebagai host. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Ananda Faisal Rozan. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak moderator. Suaranya mungkin Ananda. Baik, mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Bapak moderator yaitu Bapak Bagus Dianis Wardana beserta Ibu presenter yaitu Ibu Lisana Kaira. Kita tunggu saja ya Bu Pak, soalnya saya baru share presensinya, takutnya belum ada yang mengisi presensinya karena waktu menunjukkan masih ada 10 menitan lagi. Oke, teman-teman yang belum mengisi presensi, silahkan untuk mengisi presensinya. Kami tunggu. Selamat datang Ibu Neni, dan selamat datang Ibu Fitrahmi. Baik, saya ingatkan kembali kepada para partisipan untuk mengisi presensi pada webinar kali ini. Baik, apakah semuanya sudah mengisi? Para partisipan yang baru saja bergabung, Ibu Fitrahmi dan Ibu Neni Nurhayati, beserta partisipan-partisipan lainnya, apakah sudah mengisi presensi? Limited.
Oke, karena mungkin waktu juga sudah hampir habis ya, mungkin kurang lebih 3-4 menitan lagi habis ya. Saya tutup saja webinar kali ini. Terima kasih kepada Bapak Moderator yaitu Bapak Bagus Dian Riswadana telah menyempatkan waktunya untuk menjadi moderator pada webinar sore kali ini, dan Ibu presenter yaitu Ibu Lisana Khaira sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sekali dan banyak sekali saran ataupun kesan yang sudah Ibu rasakan saat menjadi moderator. Baik, tanpa perlu panjang lebar ya, saya tutup saja mungkin. Kita ucapkan hamdalah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kepada kasih para semua. partisipan untuk hadir pada webinar sore kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa share lagi presentasinya.